Perkenalkan, nama saya Belinda Incaurau dari Universitas Trinita Manado, program studi farmasi. Di sini saya akan mengulangi ringkasan farmaseutika dasar presentasi dari kelompok 1 dan 2. Kita masuk pada kelompok 1. Pertama, fulvis dan fulveres. Fulvis atau serbuk adalah campuran kering bahan obat atau zat kimia yang dibutuhkan, yang dihaluskan dan ditunjukkan untuk pemakaian oral atau untuk pemakaian luar. Fulveres atau serbuk bagi adalah serbuk bagi dalam bobot yang kurang lebih sama dan dibungkus dengan bahan pengemas yang cocok untuk 1 kali diminum. Bahan penyusun dan prosedur formulasi sediaan. Yang pertama, cara mencampur bahan obat untuk serbuk. Trituration, mencampurkan bahan obat dalam mortir dengan slamper. Yang kedua, spatulation, mencampur bahan obat langsung di atas kertas. Yang ketiga, sifting, cara mencampurkan bahan obat dalam suatu ayakan tertutup. Yang keempat, tabling, cara mencampurkan obat dalam tempat tertutup yang dilengkapi dengan bola logam sebagai penggiling kemudian digoyang-goyangkan. Obat dalam resep pertama merupakan racikan yang terdiri dari asetosal, codein HCl, dan ephedrin HCl. Jumlah miligram atau mg adalah jumlah obat yang dibutuhkan. Pada resep tertera, AA yang merupakan singkatan dari kata ana yang berarti masing-masing atau artinya jumlah codein HCl dan ephedrin HCl yang dibutuhkan dalam resep masing-masing adalah 4 mg. Cara pembuatan resep ditunjukkan dengan tulisan M. F. fulveres DTD nomor 10 yang berarti campur dan buatlah serbuk sesuai dosis sebanyak 10. Pada resep juga tertulis STDD P1PC yang berarti tandailah 3 kali sehari, 1 bungkus sesudah makan. Resep kedua merupakan contoh untuk resep fulveres. Cara membaca resep kurang lebih sama dengan resep fulvis, hanya saja jika pada resep fulvis masing-masing mengandung codein dan ephedrin dengan takaran yang sama yaitu 4 mg. Pada resep fulveres 10 mg asetosal tersebut harus dibagi kurang lebih sama sebanyak 10 bungkus sesuai resep yang diminta. Cara pembuatan resep fulveres. Pertama, timbang asetosal. Kedua, masukkan harum laktis ke dalam mortir, kemudian asetasol gerus homogen. Yang ketiga, bagi serbuk menjadi 10 bagian, dan yang keempat, bungkus dan masukkan wadah. Kita lanjut. Zat utama adalah bahan obat yang harus memenuhi persyaratan farmakope, misalnya KMNO4, asetasol, digitalis, folia, garam fero, dan lain-lain. Kedua, zat tambahan yang terdiri dari A. Zat pengisi, contohnya akar manis atau radix liguitae, bolus alba atau bahan lain. Yang cocok glukosa, amilium, dan lain-lain. Zat pengikut, contoh sari akar manis atau sucrose liquiritae, gabacasia, teragakan campuran bahan tersebut atau PGS atau bahan lain yang cocok atau glukosa, mel, sirup, musliaga, kanji, adepts, glycerium, tragaskantin, dan lain-lain. C. Bahan atau zat penabur, contoh lycopodium atau talkum. Bahan zat atau pembasah, contohnya air, air gliserin, atau aqua.
Bahan atau zat penyalut fungsi untuk menutupi rasa dan bau yang tidak enak, mencegah perubahan karena pengaruh udara, dan supaya pecah dalam usus tidak di lambung. Sediaan kapsul, macam-macam sediaan kapsul. Kapsul keras, bahan penyusun cangkang kapsul keras. Yang pertama, bahan dasar adalah gelatin, gula pengeras, air 10-15%. Bahan tambahan adalah pewarna, pengawet, misal SO2, pemburam atau misal TiO2. Ukuran dan kapasitas cangkang kapsul keras. Ukuran untuk manusia 0,0,00,01235, ukuran untuk hewan 10, 11, 12. Kapsul lunak, bahan penyusun cangkang kapsul lunak. Bahan dasar, gelatin, bahan pelunak, gula, air 6-13%. Bahan tambahan, pengawet, pewarna, pemburam, flavor, penyalut, dan eterit. Formula dan umum sediaan kapsul. Formula umum, bahan obat, bahan pembantu, bahan obat, padat, setengah padat, cair. Cara pembuatan ada 5 tahap. Pertama, peracikan, ukuran partikel, pencampuran, pemilihan kapsul, pergantian kapsul, pemberian kapsul. Pembuatan kapsul dengan bahan bersifat khusus. Hidrokosa dan deflation merupakan campuran eukotik, dapat merusak cangkang kapsul, tak tercampurkan. Wadah dan penyimpanan sediaan kapsul. Kapsul gelatin keras harus disimpan di tempat dingin dengan kelembapan sedang, dalam wadah bermulut lebar dan tertutup rapat. Edisi 2 di tempat sejuk dalam wadah tertutup rapat, sebaiknya ditambah saat pengering. Edisi 4 simpan dalam wadah tertutup rapat, tidak tembus cahaya pada suhu kamar tersendiri. Sediaan pil, macam-macam sediaan pil. Bolos, beratnya lebih dari 300 mg, pil beratnya sekitar 6-200 mg. Granul beratnya 1/3 min 1 grain atau 1 grain sama dengan 64,8 mg. Payful beratnya kurang dari 1/3 grain. Formulasi sediaan pil, formulasi umum, R per bahan obat. Sediaan pil. Tambahan F pil, bahan obat medikamen, wujud padat 1/2 padat cair. Bahan tambahan, bahan pengisi, bahan pengikat, bahan pembasah, bahan pemecah, bahan penabur, bahan penyalut. Cara pembuatan sediaan pil. Pembuatan masal pil, pemotongan pil, pembulatan pil, penyalutan pil. Prinsip membuat berdasarkan macam bahan obat, yaitu padat, setengah padat, cair, penyalut pil, gula, gelatin, talu balsam, perak, solol, sechelak. Contoh resep kapsul dan pil. Contoh resep kapsul: R ditandai luminal, Na 0,015, Kl 0,100, aminofilin 0,20. MF dan IN caps DTD nomor 30. Contoh resep pil: R ditandai filulae sulf cinin FUSC, STDD PL PC DA 30 Pro Marni. Sifat kapsul dan pil. Sifat-sifat kapsul: pertama, cukup stabil dalam penyimpanan dan transportasi, dapat menutupi rasa dan bau yang tidak enak, tepat untuk obat yang teroksidasi dan mempunyai bau dan rasa yang tidak enak. Bentuk kapsul mudah ditekan dibanding bentuk tablet. Catatan: setelah cangkang larut dalam lambung dan bahan aktif bebas serta terlarut, maka akan terjadi proses absorpsi yang terjadi di gastro
Yang terakhir intestinal atau GIT. Sifat-sifat pil. Pertama, pil yang baik harus mempunyai tingkat plastis, kekakuan, dan daya ikat yang baik. Yang kedua, pil haruslah tahan dan memiliki daya lekat yang cukup untuk mempertahankan bentuknya. Yang ketiga, selain itu, pil haruslah plastis agar mudah untuk dicetak. Yang terakhir, tetapi hal yang paling penting diperhatikan adakah massa pil haruslah dapat hancur dan melarut dalam saluran pencernaan. Sekian presentasi dari kelompok 1, kita masuk pada presentasi kelompok 2. Definisi kapsul dan pil, bahan penyusun dan prosedur, formulasi sediaan, contoh resep kapsul dan pil, sifat kapsul dan pil. Definisi kapsul dan pil. Kapsul adalah sediaan padat yang terdiri dari obat dalam cangkang keras atau lunak yang dapat larut. Cangkang umumnya terbuat dari gelatik, tetapi dapat juga terbuat dari pati atau bahan lain yang sesuai bentuk kapsul umumnya. Khusus, misal ujungnya lebih runcing atau rata. Macam-macam kapsul berdasarkan bentuknya. Kapsul dalam farmasi dibedakan menjadi dua, yaitu kapsul keras, kapsul George Hard kapsul, dan kapsul lunak, kapsul Medley's soft kapsul. Keuntungan bentuk sediaan kapsul yaitu bentuk menarik dan praktis. Tidak berasa sehingga bisa menutup rasa dan bau dari obat yang kurang enak, mudah ditelan dan cepat hancur, larut di dalam perut sehingga bahan cepat segera diaborstasi atau diserap usus. Kerugian bentuk sediaan kapsul tidak bisa untuk zat-zat mudah menguap sebab pori-pori cangkang tidak menahan penguapan, tidak untuk zat-zat yang hypnoscorpis. Zat utama adalah berupa bahan obat yang harus memenuhi persyaratan farmakope, misalnya KMNO4, asetosal, digitalis, tolia, garam tero, dan lain-lain. Filulae berasal dari kata fila, artinya bola kecil. Obat yang berbentuk bundar seperti bola ini bermacam-macam bobotnya dan masing-masing diberi nama tersendiri. Filulae menurut FI 3 ialah suatu sediaan berupa massa bulat mengandung satu lebih bahan obat yang digunakan untuk obat dalam dan bobotnya 50-30 mg per pil. Boli adalah pil yang bobotnya di atas 300 mg. Keuntungan pil yaitu dapat menutup rasa dan bau yang tidak enak dan bahan-bahan obat dan memberikan obat dalam dosis tertentu. Komponen penggunaan dan contoh Filulae. Terima kasih, sekian pengulangan saya dari presentasi kelompok 1 dan 2. Terima kasih.